Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita masuk di kajian kembali Pusat Bekam ya, alhamdulillah. Dan kita semua masih dimampukan oleh Allah untuk mengikuti kajian ini dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam rangka mencari ilmu ini. Kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kesehatan dan mampu untuk mengikuti acara ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi uswatun hasanah, Nabi tauladan kita. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya beliau sehingga kelak kita mendapatkan syafatul uzma, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Yang pertama yang saya hormati Haji Dr. HC Ustadz Yusman Daulo MKMI selaku Owner Pusat Bekam dan Direktur Tahfiz Gajah. Semoga beliau dan keluarga diberikan kesehatan sehingga terus dapat membimbing kita semua. Dan yang saya hormati Ustadz Sukma Wijaya selaku Direktur Pusat Bekam, dan saya hormati Ustadz Arif Nur Aziz selaku Manajer Pusat Bekam, dan berikut jajaran tim manajemen. Mudah-mudahan beliau semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada pagi ini, pada kajian ini. Yang pertama, pembukaan, yaitu dengan saya sendiri. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, itu yang akan dibawakan oleh Fatur Rahman. Yang ketiga, menyanyikan Mas Pusat Bekam dan 7 kunci sukses. Yang keempat, yaitu kajian pagi ini, yaitu yang akan dibawakan oleh Ustadz Arif Nur Aziz. Baiklah, sebelum acara dimulai kita awali kajian ini dengan membacakan surat Al-Fatihah biar acara ini diberikan kelancaran dan kita semua mendapatkan keberkahan. Bi karomatil suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan surat Al-Quran, ayat suci Al-Quran, yaitu akan dibawakan oleh Fatur Rahman. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, meningkat ke acara yang ketiga, yaitu kajian agama pekanan Ustaz Bekam, yaitu yang akan dibawakan Ustaz Arif Nur Aziz. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa barik lana fi ilmina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Yang kami hormati guru kita Al-Ustadz Dr. Honoris Causa Ustadz Yusman Daulo MKI,
Semoga senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran dari setiap aktivitasnya. Dan semoga Ustadz Yusman selalu dalam kesehatan sehingga bisa membersamai kita dalam dakwah mulia ini. Yang kami hormati guru kita juga Ustadz Sukma Wijaya selaku Direktur Pusat Bekam yang alhamdulillah sudah hadir di kajian ini. Yang kami hormati seluruh jajaran manajemen Pusat Bekam Ruqyah dan seluruh kepala cabang Pusat Bekam Ruqyah dan seluruh karyawan Pusat Bekam Ruqyah yang alhamdulillah sudah hadir di kajian pagi ini. Semoga teman-teman semua yang hadir di sini, berkumpulnya kita dalam kajian ini bernilai ibadah, dan semoga hadir dan kebersamaan kita dalam naungan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillahi wa nikmatillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Sebagaimana telah Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 3, apa bunyinya? Yaitu wa atmamtu alaikum nikmati. Wa atmamtu, dan telah aku cukupkan alaikum atas kalian nikmati, nikmatku. Jadi dalam ayat ini teman-teman, Allah menjelaskan, ya, Allah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah akan memberikan nikmat kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, ada satu pertanyaan teman-teman ya. Nah, ini pertanyaannya mudah, ya, tinggal jawab atau tidak. Ya, silakan teman-teman boleh mengisi jawabannya di kolom komentar ya. Ya, ini pertanyaannya mudah, tinggal jawab iya atau tidak. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah orang-orang kafir mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, silakan jawab di kolom komentar. Ya, ya jawabannya iya, iya, iya. Ya, berarti alhamdulillah ya, semuanya menjawab iya. Ya. Ada yang jawab tidak? Nggak ada ya? Iya, berarti teman-teman semuanya sudah memahami ya. Jadi, apakah orang-orang kafir mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Jadi jawabannya iya. Orang-orang kafir juga mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang membedakan nikmat Allah yang diberikan kepada orang beriman dan nikmat Allah yang diberikan kepada orang kafir adalah nikmatul iman. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 3, wa raditu lakumul Islam Madinah. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, ya, di tahun lalu Indonesia pernah terjadi krisis oksigen. Ya. Oksigen langka, ya. Permintaan banyak, bahkan orang rela ya membayar berapapun
dengan harga berapapun untuk membeli oksigen. Padahal teman-teman, jauh sebelum krisis oksigen ini terjadi, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya kelebihan oksigen. Yang mana setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari kita menghirupnya secara gratis. Tanpa ada pungutan biaya. Allah berikan gratis. Ada di antara teman-teman yang ada di kajian ini, setelah menghirup udara segar lalu membayar oksigen? Tidak ada, saya rasa. Ada di antara teman-teman yang hadir di sini membayar pajak oksigen ke negara? Saya rasa tidak ada. Jadi Allah berikan nikmat bernapas ini gratis untuk teman-teman semua, untuk semua manusia. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri orang yang beriman dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, sebagaimana contoh akhlak Rasulullah SAW adalah salah satunya dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tidak hanya nikmat sehat saja yang kita rasakan. Banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah firmankan, wa itta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa itta'uddu ni'matallah, dan apabila kalian menghitung nikmatku, la tuhsuha, maka kalian tidak bisa menghitungnya. Jadi saking banyaknya ya teman-teman yang nikmat yang diberikan Allah terhadap manusia. Jadi poin inti dari segala nikmat yang diberikan kepada kita ya, adalah nikmatul iman. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang beriman, matanya melihat, telinganya mendengar, mulutnya berbicara, tangannya meraba, kakinya melangkah, merasakan indera perasa. Kalau itu orang beriman, maka otomatis dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang kafir, sebaik apapun dia, sedermawan apapun dia, tetap kalau memang dia belum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai kapanpun dia dalam murka Allah. Maka dari itu, poin inti dari segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah berikan kepada seluruh manusia adalah nikmatul iman. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah tadi, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam Madinah, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kita. Sekali lagi kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
pada kesempatan pagi yang berbahagia ini ya. Mohon maaf, jadi sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariatnya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan terkait 5 dasar akhlak mulia. Yang mana 5 dasar akhlak mulia ini harus ada pada diri kita. Ya. Maka dari itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama memupuk dan merawat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena bekal terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa. Dengan cara apa? Dengan selalu bercermin, dengan selalu memperbaiki akhlak, dengan selalu memperbaiki keilmuan kita masing-masing. Tidak hanya ilmu duniawi saja yang hanya bisa memanfaatkan dunia ini, akan tetapi ilmu yang bisa memanfaatkan keduanya. Ilmu yang bisa membawa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, yaitu ilmu agama. Mengapa mesti ilmu agama beserta akhlak kita? Jadi teman-teman, ilmu agama beserta akhlak kita tidak akan pernah terpisahkan satu sama lain. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri seorang muslim yang berkah ilmunya akan tercermin akhlak mulia dalam kehidupannya sehari-hari. Hadirnya dia, partisipasinya dia, kerjasamanya, idenya, gagasannya, kebijakannya pasti sangat dibutuhkan, pasti sangat diharapkan. Tidak hadirnya dia, liburnya dia sangat dirindukan. Ada sebuah kisah inspiratif teman-teman. Ini terjadi di Indonesia. Jadi ada seseorang yang masuk Islam, ya, karena salah satu alasannya karena melihat akhlak baik dari kaum muslimin. Jadi ini teman-teman pastinya sudah kenal namanya Pak Yusuf Hamka ya. Jadi Pak Yusuf Hamka ini adalah seorang konglomerat ya. Dan beliau ini sering disebut sebagai bos tol ya, karena memang aset tolnya luar biasa di mana-mana ya. Jadi kisah beliau sebelum beliau ini memeluk Islam ya. Alasan beliau memeluk Islam salah satunya, jadi dulu dikisahkan, jadi Pak Yusuf Hamka sama orang tuanya itu tinggal di komplek muslim. Dan kebetulan di komplek muslim dan ibunya pada saat itu lagi sakit. Gitu, lagi sakit. Lalu Pak Yusuf Hamka memberanikan diri meminta tolong karena gini. Jadi setiap malam ibunya itu sering kebangun karena mendengar suara azan gitu. Jadi Pak Yusuf Hamka meminta tolong ke pengurus masjid, menyampaikan, Pak Kiai, saya minta tolong gitu kan. Ibu saya lagi sakit dan sering kebangun di malam hari karena dengar suara azan. Saya minta tolong Pak Kiai, saya minta waktu 3 hari supaya volume toanya dikecilkan gitu kan, seperti itu.
Nanti setelah 3 hari kami mau mempersiapkan untuk pindah rumah begitu. Untuk kesehatan ibunya Pak Yusuf Hamka. Karena pengurus masjidnya ini berakhlak, nah, jawaban beliau seperti ini. Oh baik, dulu kan Pak Yusuf Hamka itu namanya Pak Alon ya dulu namanya itu. Oh baik Pak Alon, mulai saat ini kami tidak lagi memakai speaker luar. Jadi hanya speaker dalam saja yang kami nyalakan gitu kan ya. Tadi Pak Alon mintanya 3 hari ya, tapi saya kasih 1 minggu Pak Alon gitu kan. Nah, karena hal itu, karena alasan itu yang menyebabkan Pak Yusuf Hamka masuk Islam. Coba kalau memang pengurus masjidnya ini tidak berakhlak, Pak Alon, Pak Yusuf Hamka meminta tolong ya, kepada pengurus masjid tapi tidak diindahkan. Malahan contohnya, kamu udah minoritas banyak sekali permintaanmu gitu kan ya. Nggak kita harus seperti ini terus seperti biasa. Contohnya seperti itu. Saya yakin Pak Yusuf Hamka tidak akan tergerak hatinya untuk masuk Islam. Ya, seperti itu. Dan ini teman-teman, dan ini sebenarnya adalah ya, akhlak mulia ini dasar kehidupan dan poros dakwah Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah adalah manusia yang berakhlak mulia. Ada sebuah kisah teman-teman ya tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad ini berdakwah di Mekah itu sangat terbatas sekali. Hanya kurang lebih sekitar 70 orang yang beriman kepada Allah yang mengikuti dakwah Nabi. Karena setiap dakwah selalu dicekal oleh orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad berpikir saya ini harus ekspansi ini dalam dakwah ini. Saya tidak mau stagnan berdakwah di Mekah ini karena memang dakwahnya tidak berkembang. Akhirnya Rasulullah ekspansi dakwah ke kota Taif. Ya, ke kota Taif. Jadi Rasulullah berjalan dari Mekah ke kota Taif ini dengan berjalan kaki. Nah, terdengar oleh Abu Jahal pamannya sendiri bahwasanya Rasulullah ingin berdakwah ke kota Taif. Akhirnya segeralah Abu Jahal menuju kota Taif ya, dan menyampaikan ke raja di sana ya bahwasanya nanti akan ada seorang yang namanya Muhammad yang membawa sihir, seorang yang namanya Muhammad yang akan membawa kekacauan. Maka pas ketika Rasulullah itu sampai di kota Taif ya, Rasulullah bukan disambut bukan sama rebana. Rasulullah tidak disambut dengan tola al-badru, tidak, tapi Rasulullah teman-teman disambut dengan sambutan lemparan batu, teman-teman. Dilempar kakinya. Dari gerbang masuk ya, dilemparin bukan sama satu rumah, bukan sama satu RT, tapi sama satu kota dilemparin. Kompak itu, anak-anak, ya, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya kompak melempari Rasulullah. Dilemparin sampai Rasulullah keluar lagi ke gerbang kota Taif. Sampai kakinya berdarah-darah, teman-teman. Dan ketika itu Rasulullah sudah tidak punya siapa-siapa. Orang tuanya sudah tidak ada. Pamannya yang selalu membela beliau juga sudah meninggal. Istrinya Khadijah yang selalu menemani beliau dalam dakwahnya juga sudah meninggal. Anaknya ya, tiga-tiganya sudah meninggal. Beliau tidak punya seseorang untuk mengadu. Sampai akhirnya Rasulullah mengadu kepada Allah. Dan Allah memerintahkan 2 malaikat, satu malaikat Jibril, yang kedua malaikat penjaga bukit di sekitaran kota Taif dan Mekah. Kata malaikat penjaga bukit ini, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya di manakah bukit yang paling besar
di manakah bukit yang paling tinggi? Maka akan aku timpakan bukit itu ke kota Thaif. Kata malaikat penjaga bukit ini. Ya, kalau saya pribadi ya teman-teman, kalau udah disakitin seperti itu ya, ada saran dari malaikat biar dihancurkan, saya bilang udah gaskeun lah, hancurkan lah gitu kan ya. Biar tahu rasa gitu kan ya. Gitu kan. Kalau kita gitu kan ya. Jadi karena Rasulullah ini mempunyai akhlak mulia, justru Rasulullah menolak. Rasulullah mengatakan tidak. Malah justru Rasulullah Rasulullah mendoakan kebaikan untuk warga kota Thaif. Sampai akhirnya teman-teman apa? Endingnya warga kota Thaif berbondong-bondong masuk Islam, termasuk salah satunya sahabat Rasulullah yang sangat masyhur yaitu Abu Hurairah. Jadi ini contoh akhlak mulia. Dan ini Nabi Muhammad tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Contohnya seperti Nabi Lut ya, yang meminta kepada Allah supaya umatnya diazab, dihancurkan, akhirnya dihancurkan. Kaum Nabi Nuh juga, Nabi Nuh berdoa kepada Allah supaya kaumnya ditenggelamkan, akhirnya ditenggelamkan. Fir'aun juga ya sama ditenggelamkan. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Nah, makanya Islam, karena Rasulullah ini berakhlak, maka Islam menyeluruh ke seluruh dunia. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Dan Allah menjelaskan mengenai ayat ini, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ciri orang muslim yang tidak berkah ilmunya juga akan tercermin akhlak yang buruk, ya, perilaku yang buruk, sifat yang buruk dalam kehidupannya sehari-hari. Dia suka mencela, suka memfitnah, suka menggibah, ya, suka memponis seseorang dengan hawa nafsunya, gitu kan. Perkataannya menyakiti. Ketika dia berucap, ketika berkata banyak yang tersakiti, gitu kan. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang bertanya, teman-teman. Ya Rasulullah, saya punya tetangga. Dia ahlu ibadah. Ibadah yang wajib maupun sunnah dia lakukan. Cuman kata sahabat ini, satu keburukannya dia sering menyakiti tetangganya. Apa jawaban Rasulullah, teman-teman? Jawaban Rasulullah ialah huwa min ahlin nar. Dia termasuk dari ahli neraka. Rasulullah sampai menafikan ibadahnya. Kenapa kok bisa masuk neraka padahal dia ahlu ibadah? Karena pahala yang didapatkan dari ibadah yang dia lakukan terhapus ya karena dosa dia sering menyakiti tetangganya. Ini adalah contoh yang buruk, contoh akhlak yang buruk. Semoga kita terhindar dari akhlak buruk seperti ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 dasar akhlak mulia. Ya, jadi 5 dasar akhlak mulia ini ya pastikan hadir dan ada pada diri teman-teman semuanya.
Di HP-nya sudah ada tampilan PowerPoint? Sudah ya. Jadi ini 5 dasar akhlak mulia, teman-teman. 5 dasar akhlak mulia. Yang pertama adalah pastikan teman-teman selalu tersenyum. Saling tersenyum gitu kan. Satu sama lain gitu kan ya. Senyum adalah sedekah yang paling mudah. Senyum adalah sedekah yang paling mudah. Selain bernilai ibadah, senyum juga dapat memupuk hubungan baik antara sesama manusia. Salah satu figur penebar kebaikan dan senyuman adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal dengan sosok yang murah senyum, selalu ceria dan berkata baik. Nah, ini keutamaan tersenyum. Yang pertama adalah senyum adalah sedekah, teman-teman. Sebagaimana dalam hadisnya dari Rasulullah, tabassumuka fi wajhi ahika laka sodaqah. Tersenyumnya kamu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah. Terus yang kedua, keutamanya senyum adalah suatu kebajikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau angtalqa akhaka biwajhi tolki. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Keutamaan yang ketiga apa? Rasulullah selalu tersenyum kepada para sahabatnya. Maro'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassam fi wajhi. Rasulullah tidak pernah melihatku sejak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum. Keutamaan yang keempat adalah senyum dengan wajah berseri akan menarik hati orang lain. Innakum la tas'unan nasa bi amwalikum walakin liyasa'hum minkum bastol wajhi wa husnul khulqi. Sungguhnya kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian, akan tetapi kalian bisa menarik hati mereka dengan wajah berseri dan akhlak mulia. Jadi pastikan salah satu standar akhlak kita, pastikan teman-teman selalu tersenyum. Dan salah satu figur lain selain Rasulullah adalah owner kita, ya, Ustadz Yusman Dawolo. Jadi Ustadz Yusman ini, ya, teman-teman ya, ketika bertemu siapapun, ya, beliau selalu tersenyum. Ketika bertemu siapapun, beliau selalu berkata yang baik. Bahkan ketika Ustadz Yusman menerima telepon, ya teman-teman, itu menerimanya itu sambil tersenyum. Ya. Assalamualaikum, gitu kan, seperti itu. Nah ini contoh figur selain Rasulullah, Ustadz Yusman sangat bagus untuk kita tiru ya teman-teman. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita selalu tersenyum, ketika kita selalu menampakkan muka ceria, ketika kita selalu bermuka manis, maka itu akan membawa dampak aura positif di sekitar kita, aura positif di lingkungan kita. Akan tetapi kalau sebaliknya, kalau kita tidak tersenyum, kita cemberut, kita bermuka masam, gitu kan ya, maka juga dampaknya juga akan terjadi aura negatif di sekitar kita. Ya. Aura negatif di sekitar kita, gitu kan. Timbulnya suuzon, ya. Timbul hal-hal lain yang bisa merugikan kita semua, gitu kan. Seperti itu. Jadi orang yang selalu tersenyum maka dia akan terkesan ramah, dan orang yang selalu tersenyum dia akan mudah dipercaya oleh orang lain. Nah ini keutamaan tersenyum. Yang kedua apa? Yang kedua standar akhlak. Yang kedua adalah menebar salam dan bertegur sapa. Nah di sini menebar salam dan bertegur sapa. Mengucapkan salam merupakan sebab terwujudnya kesatuan hati dan rasa cinta di antara sesama muslim.
Sebagaimana kenyataannya kita temukan dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbabtum afsyus salam bainakum. La tadkhulul jannah hatta tu'minu, tidak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai sesama muslim. Awala adullukum ala syai', maukah aku beritahu suatu amalan, idza fa'altumuhu tahabbabtum, dan apabila kalian mengerjakannya maka kalian akan saling mencintai, yaitu afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi masuk klinik ucapkan salam, ketemu dengan rekan kerjanya, ketemu dengan kepala cabang, ketemu dengan manajemen, ketemu dengan temannya, sahabatnya, maka ucapkan salam, assalamualaikum. Jangan mengganti ucapan pertama ini assalamualaikum dengan ucapan-ucapan yang lain. Contohnya, hai bro, gimana kabar bro, gitu kan. Itu tidak boleh. Atau, hai lur, kumaha damang, gitu kan. Contohnya seperti itu. Tapi kalau yang berakhlak, ucapan pertama ketika kita berinteraksi dengan manusia adalah ucapan salam, assalamualaikum, gimana ahi kabarnya, assalamualaikum, kumaha damang, gitu kan, seperti itu. Jadi pastikan mengawali interaksi dengan manusia dengan mengucapkan salam. Terus salam ini teman-teman diucapkan kepada sesama muslim, baik yang dia kenal maupun tidak kita kenal. Itu sebagaimana hadis dari Rasulullah, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ayyul islami khair, amalan Islam apakah yang paling baik? Qala, Rasulullah berkata, tut'imut ta'am, memberi makan kepada orang yang lapar, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif, lalu mengucapkan salam kepada sesama muslim yang kamu kenal dan kepada sesama muslim yang tidak kamu kenal. Teman-teman ketemu dengan sesama muslim di masjid, maka ucapkan salam. Ketemu di warteg, ketemu di tempat lain, maka ucapkan salam. Ketemu dimanapun, maka harus mengucapkan salam, baik kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Di SOP kita di Pusat Bekam sudah jelas ya, di mana kasir ketika pertama kali ada pasien datang maka ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, selamat datang di Pusat Bekam, gitu kan. Terus juga terapisnya ketika ingin memanggil pasien, ingin melakukan konsultasi, maka ucapan yang pertama, interaksi pertama ketika kita pengucapan terhadap pasien kita yaitu assalamualaikum, assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Mohon maaf Pak nunggu lama Pak ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi pastikan interaksi pertama ketika kita berhubungan dengan manusia adalah mengucapkan salam. Setelah menebarkan salam, tentunya kita juga harus saling bertegur sapa. Ya. Jadi setelah mengucapkan assalamualaikum juga harus bertegur sapa. Ahi gimana kabarnya Ahi? Gitu kan. Gimana kabarnya Uti, gitu kan, seperti itu. Jadi harus bertegur sapa, begitu kan. Orang yang berhias dengan akhlak mulia tidak akan keberatan untuk menyapa semua orang sekalipun terhadap orang yang berbuat jahat kepadanya. Sekalipun terhadap orang yang
selalu menjengkelkan, terhadap seseorang yang selalu melanggar SOP tentunya, gitu kan. Tapi orang yang memiliki akhlak mulia selalu menghindari rasa ingin disapa terlebih dahulu dan biasanya tidak membutuhkan pengakuan atas kinerjanya selama ini. Begitu. Nah, itu poin yang kedua dari 5 standar akhlak mulia ini adalah menebarkan salam dan bertegur sapa, teman-teman. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga. Yang ketiga adalah menjauhi prasangka. Ya, menjauhi prasangka. Jadi prasangka ini teman-teman terbagi 2. Ada suudzon, prasangka buruk, ada husnudon, yaitu prasangka baik. Gitu ya. Jadi apa itu suudzon? Prasangka buruk adalah salah satu sikap atau perilaku negatif yang dapat menimbulkan konflik individu bagi individu maupun kelompok. Dalam Islam, prasangka buruk disebut dengan istilah suudzon. Itu merupakan salah satu penyakit hati yang dapat merusak akhlak pahala yang dimiliki seorang mukmin. Gitu ya. Jadi sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tabagodu wala tabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Dan janganlah kalian mencari-cari kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling membenci, saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi jangan sampai ada dalam diri kita sifat suudzon, ya. Tetapi yang boleh ada dalam diri kita adalah kebalikannya, yaitu husnudon. Nah, ini husnudon, prasangka baik adalah salah satu sikap terpuji yang harus dimiliki umat muslim. Ya. Husnudon berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata husnu yang memiliki arti baik. Sementara azan ya berarti prasangka. Dari kedua kata tersebut, husnudon memiliki arti berprasangka baik, gitu kan, seperti. Secara istilah, husnudon adalah sikap dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau mampu melihat dari sisi positif. Setiap muslim dianjurkan untuk mengedepankan sikap husnudon dalam menghadapi sesuatu yang datang kepadanya. Namun, Islam juga menekankan untuk tetap bersikap hati-hati dalam menghadapi sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Sikap positif yang melandasi pandangan seseorang tidak boleh mengabaikan sikap hati-hati agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Husnudon akan mengantarkan hidup seseorang ke dalam kehidupan yang lebih indah, bermakna, damai. Sebaliknya, seseorang yang pikirannya senantiasa diselimuti sikap suudzon akan memandang sesuatu dengan kejelekan yang membuat hidupnya tidak akan tenang. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak boleh suudzon, tapi harusnya husnudon. Jadi ketika contohnya ada di antara teman-teman yang ketahuan melanggar, yang ketahuan contohnya pacaran, dipanggil sama Ustadz Anton ke kantor gitu kan ya. Akhirnya dia di SP1 suruh ngaji 1 juz gitu kan ya. Kalau dia berpikir suudzon, maka dia akan sibuk menyalahkan orang lain. Maka dia akan sibuk mencari-cari siapa sih yang melaporkan saya ini gitu kan ya. Kalau memang dia bersikap suudzon seperti itu, tidak terima terhadap teguran yang dia terima. Jadi, tapi kalau memang
ada karyawan kita yang kita panggil gitu kan ya, karena contohnya melakukan pelanggaran pacaran gitu kan ya, dipanggil sama Ustadz ke kantor, sama Ustadz Anton ke kantor, akhirnya di SP1, akhirnya suruh baca Al-Quran 1 juz gitu kan ya, karena dia mengedepankan sikap suudzon, maka dia akan introspeksi diri, dia akan memperbaiki diri. Oh, ini berarti saya salah ini. Dan justru dia akan berterima kasih kepada orang yang melaporkan dia. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya kita tidak boleh mengedepankan suudzon, tapi lebih baik mengedepankan husnudon gitu kan. Dengan begitu maka kita hidupnya akan lebih baik. Seperti itu teman-teman. Nah ini tentang husnudon ini. Jadi kita yang pertama adalah husnudon dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus menjadi hal utama yang tertanam pada perasaan dan pikiran manusia, meskipun hati manusia belum bisa merasakan kebenaran peraturan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus husnudon dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala dapat diwujudkan dengan memperbanyak syukur dan merenungkan apa sebenarnya maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut kepada manusia. Jadi berapapun nikmat yang diberikan Allah, rizki yang diberikan kepada kita, ya maka kita harus husnudon kepada Allah. Jangan berprasangka buruk, jangan merasa Allah itu tidak adil. Oh, kok dia lebih banyak ya nikmatnya, kok dia lebih besar ya rizkinya. Tapi kita berapapun yang kita dapat maka harus kita syukuri. Husnudon dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tertimpa ujian dan musibah, manusia harus semakin mempertebal rasa husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dialami dalam kehidupan manusia pasti memiliki hikmah yang besar di masa mendatang. Seperti itu. Jadi pasti ada hikmahnya. Terus yang keempat, husnudon dalam melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki maksud dan tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan di bumi ini. Husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini ditunjukkan dengan meyakini bahwa tidak ada satupun yang menjadi sia-sia dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah menciptakan iblis itu ada manfaatnya. Allah menciptakan iblis ada tujuannya. Ya. Dulu ada kisah di zaman Nabi Ismail. Jadi Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dia ingin memenjarakan iblis. Kata Allah tidak ada manfaatnya memenjarakan iblis, gitu kan? Seperti itu. Hanya berdoa kembali meminta kepada Allah ingin memenjarakan iblis. Sampai akhirnya Allah mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ini walaupun dia seorang raja, walaupun dia seorang yang kaya raya, tapi tetap dia selalu berjualan di pasar ya. Selalu berjualan tas di pasar untuk memenuhi kehidupan beliau. Jadi ketika Nabi Sulaiman berhasil memenjarakan iblis dan para bala tentaranya, nah besok harinya seperti biasa Nabi Sulaiman menyuruh pembantunya untuk berdagang ke pasar, ya, berdagang tas. Sesampainya di pasar itu kaget ya pembantu Nabi Sulaiman ini, karena di pasar sepi, nggak ada orang yang buka toko, nggak ada pembeli juga, gitu kan. Ternyata setelah dicari tahu, ternyata orang-orang masyarakat sekitar semuanya lagi berkumpul di masjid dan di kuburan. Nah, mereka beribadah ya karena takut bekalnya kurang ketika nanti di akhirat nanti, seperti itu. Makanya tujuan iblis diciptakan ke dunia ini adalah ya ada tujuannya, yaitu untuk menggerakkan manusia untuk mencari nafkah, menggerakkan manusia untuk bertebaran mencari rezeki, seperti itu. Jadi itu tujuan diciptakannya iblis, teman-teman. Yang keempat adalah menjauhi sifat hasad ya. Jadi sifat hasad ini adalah iri ya, dengki. Nah, ini juga jangan sampai ada dalam diri kita. Jadi ada hasad ini terbagi dua, jadi ada hasad hakiki, ada hasad mazazi atau ghibthah ya.
Hasad hakiki adalah yang kita ketahui dengan merasakan emosi, ya, emosi negatif saat melihat orang lain mendapatkan hal baik serta menginginkan kebaikan tersebut hilang dari orang itu. Perbuatan hasad jenis ini yang akan mendatangkan beragam kerugian lahir dan batin serta ancaman dosa. Jadi contohnya ketika ada teman kita, contohnya beli HP baru, nah kita iri dan kita mengharapkan supaya semoga aja itu segera hilang itu HP-nya gitu kan ya. Pun ada teman kita yang Allah berikan rezeki beli motor baru, kita iri, kita dengki, kita mengharap semoga aja dicuri itu motor itu. Itu tidak boleh seperti itu. Ya. Tapi kalau hasad majazi, ya, nah ini boleh ini, ya, atau gibtoh adalah iri hati atas nikmat yang dimiliki orang lain atau menginginkan nikmat yang serupa namun tidak disertai dengan harapan nikmat itu hilang darinya. Ini boleh ya. Contohnya ketika teman kita beli HP baru, akhirnya kita iri dan termotivasi, saya juga pengen beli HP baru deh gitu kan. Nah, itu boleh. Teman kita beli motor baru, nah akhirnya kita iri dan termotivasi, saya harus beli motor nih gitu kan ya. Nah, itu boleh, apalagi dalam ibadah gitu kan ya. Contohnya dia bersedekah, saya juga harus bersedekah ini. Ya. Dia contohnya qiyamul lail, saya harus qiyamul lail nih, harus sama seperti dia nih. Contohnya juga dia contohnya menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan 5 kali hatam. Nah itu juga kalau memang memotivasi dia untuk sama seperti dia itu boleh seperti itu. Itu namanya hasad majazi, itu diperbolehkan. Kalau hasad hakiki itu tidak boleh dalam diri kita. Ini karena waktunya sedikit lagi saya percepat ya teman-teman ya. Nah ini nanti teman-teman materi ini nanti mungkin saya bagikan ke teman-teman ya untuk teman-teman nanti pelajari juga ya terkait 5 dasar akhlak mulia ini. Nah ini ada bahaya hasad, ada 4 ya. Di sini ya dapat menghanguskan kebaikan ya. Dosa pertama di langit dan di muka bumi ya. Hilang kemuliaan dan masuk neraka jahanam, melakukan hal yang sia-sia. Nah ini ada hadis dari Rasulullah yang artinya janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, saling memutuskan hubungan, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, tidak menjoliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini, seraya menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Jadi pastikan tidak ada penyakit hasad dalam diri kita. Terus juga ada sebuah kisah ya dulu di zaman Nabi Adam, kisah tentang Habil dan Qabil ya. Yang mana di situ kisahnya Habil dan Qabil memberi kurban kepada Allah. Ternyata yang diterima hanya kurbannya Habil gitu kan. Karena Qabil ini mempunyai sifat hasad, mempunyai sifat iri dan dengki, sampai akhirnya Habil dibunuh oleh Qabil. Seperti itu tidak boleh ada dalam diri kita karena bisa menyebabkan bahaya fitnah yang luar biasa. Yang terakhir adalah teman-teman dari 5 standar akhlak ini adalah toleransi terhadap perbedaan pendapat. Nah ini pastikan teman-teman bertoleransi karena kita pastinya setiap dari teman-teman ini memiliki madhab masing-masing, gitu kan ya. Menyikapi hilafiyah perbedaan jenis ini perlu bijaksana, saling berlapang dada dan tidak kaku serta tidak mencela orang lain yang berseberangan dengan pendapat dirinya. Terkadang seseorang merasa dialah yang paling benar, yang tercermin dengan mencela orang lain dan menyampaikan pendapatnya dengan sombong dan kasar. Padahal bisa jadi ia yang belum membaca dan mempelajari pendapat ulama lain yang juga memiliki dalil dan hujah yang lebih kuat. Orang yang terlalu kaku dalam agama
ya, bisa jadi adalah orang yang belum belajar banyak dan belum menguasai fikih dengan baik. Qatadah seorang tabi'in berkata, malam ya rofil ikhtilafi lam yasumma ra'iha al-fikhi bi anfihi. Orang yang belum mengetahui perbedaan pendapat ulama berarti hidungnya belum mencium baunya ilmu fikih. Nah, jadi teman-teman mengenai perbedaan pendapat ini ya tentunya kita pastinya memiliki madhab masing-masing ya dalam hal ubudiyah ya. Di sini ada Imam Hanafi, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Karena di antara 4 madhab ini banyak sekali perbedaan-perbedaan gitu kan ya. Yang mana kita harus sama-sama berlapang dada dari perbedaan ini gitu kan ya. Contohnya saja dalam sholat ya. Dalam sholat, dalam hal niat, Imam Syafi'i niatnya itu harus diucapkan. Contohnya sholat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, itu Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Maliki, dia ingin ke masjid melaksanakan sholat subuh, itu bagian dari niat. Itu. Jadi niat itu tidak perlu diucapkan. Seperti itu. Tidak perlu diucapkan. Terus dalam ketika membaca Al-Fatihah ya, sebelum Al-Fatihah kan membaca bismillah ya. Nah, ini kalau Imam Syafi'i bismillah ini harus dibacakan, harus dijaharkan, harus dikeraskan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau Imam Maliki dibaca bismillahnya akan tetapi tidak dijaharkan, tapi disirkan ya. Pelan suaranya gitu kan, hanya didengar oleh dia sendiri gitu ketika mengimami gitu kan ya. Nah, ini jelas berbeda sekali gitu kan ya. Imam Hanafi lebih beda lagi. Imam Hanafi justru tidak membaca sama sekali bismillah karena bismillah ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, seperti itu. Terus juga dalam kunut, nah, Imam Syafi'i kunut, Imam Maliki tidak kunut gitu kan ya. Terus dalam sholawat juga kalau Imam Syafi'i Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, tapi kalau Imam Maliki Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak ada sayyidinanya. Sangat berbeda. Nah, ini kita dalam perbedaan madhab ini ya, kita harus saling berlapang dada, harus saling menghormati. Dimatikan. Siapa ini? Mikrofonnya siapa ini? dimatikan. Mikrofonnya dimatikan, siapa ini ya? Astagfirullah. Pak Ujang, dimute Pak Ujang. Ya, jadi kita harus berlapang dada ya terhadap perbedaan ini. Ada sebuah kisah teman-teman tentang perbedaan ini. Jadi dulu ulama para salaf dahulu ketika ada perbedaan pendapat, mereka ya tenang-tenang saja, enjoy saja gitu kan ya. Jadi dikisahkan Imam Malik dan Imam Syafi'i gitu kan ya. Itu berbeda pendapat ketika beliau dalam masalah rizki. Kata Imam Malik, rizki itu kalau memang sudah rizki kita, maka dia akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau Imam Syafi'i, rizki itu akan datang, akan kita dapatkan kalau memang kita sudah melakukan ikhtiar. Seperti itu, kata Imam Syafi'i. Nah, kebetulan di hari itu lagi ada panen anggur. Imam Syafi'i ikut memanen buah anggur. Setelah selesai panen buah anggur, Imam Syafi'i dapat jatah anggurnya. Imam Syafi'i bersegera itu mendatangi Imam Maliki karena dia ingin mengatakan bahwasanya pendapat dia yang paling benar, pendapat dia yang benar gitu, bahwasanya rezeki itu akan kita dapatkan kalau memang kita sudah melakukan ikhtiar gitu kan. Sampailah di kediaman Imam Maliki dan menyampaikan, ini loh rezeki ya, kata Imam Syafi'i, rezeki itu akan kita dapatkan kalau kita sudah berikhtiar. Nah, tadi pagi saya berikhtiar mengikuti atau memanen buah anggur ini dan saya dapat imbalan, saya dapat rezeki buah anggur ini. Nah, Imam Maliki responnya sambil tersenyum sambil makan buah anggur, iya, memang. Jadi rezeki itu ya
tidak hanya harus diikhtiarkan, tetapi rezeki itu kalau memang sudah rezeki kita, maka dia akan datang dengan sendirinya. Ini buktinya anggur ini datang kepada saya. Saya tidak ngapa-ngapain, tapi anggur ini datang kepada saya. Seperti itu. Akhirnya ya mereka berdua, ya Imam Maliki dan Imam Syafi'i tertawa bersama gitu kan ya, seperti itu. Ulama salaf seperti itu teman-teman ya. Jadi walaupun ada perbedaan pendapat, tapi mereka tidak saling menjatuhkan. Ya, tapi kalau saat ini, masya Allah ya, ada perbedaan pendapat antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lainnya. Akhirnya ustadz yang satu mentahdir, menyalahkan, memponis, menyesatkan. Jangan ikuti ustadz ini karena dia ini sesat. Itu bahaya sekali kalau seperti itu. Nah, makanya dari perbedaan pendapat ini, teman-teman pastikan biar teman-teman ini tidak merasa ibadahnya itu paling benar, maka teman-teman harus memahami tentang 4 madhab inilah paling minimal gitu kan. Seperti dengan teman-teman memahami oh ini Imam Hanafi, oh ini Imam Maliki, oh ini Imam Syafi'i, oh ini Imam Ahmad bin Hambal, maka teman-teman nanti akan berlapang dada gitu kan. Bahwasanya semua yang dilakukan 4 madhab ini ya semuanya ya ada contohnya gitu kan, tidak salah seperti itu. Yang salah itu contohnya ketika ada madhab Maliki lagi sholat gitu kan, dilihat sama ya, seseorang yang bermadhab Syafi'i, kata madhab Syafi'i, kamu tadi tidak kunut ya, oh berarti sholat kamu tidak sah karena tidak kunut gitu. Terus ketika madhab Syafi'i, seseorang yang bermadhab Syafi'i sholat dia kunut, dikomen sama seseorang yang bermadhab Maliki, kamu tadi kunut ya, oh iya saya kunut, itu kunut itu bid'ah gitu kan ya. Kunut itu tidak ada dalilnya. Kalau emang seperti itu, wah bahaya itu, bisa terjadi perperangan, bisa terjadi perpecahan seperti itu. Nah itu ya, jadi intinya teman-teman kita harus bertoleransi dalam perbedaan pendapat. Nah ini teman-teman ya, karena waktu sudah jam 6 lewat 37 ya, saya kira cukup ya apa yang saya sampaikan. Semoga dengan disampaikannya 5 standar akhlak ini memotivasi teman-teman agar teman-teman segera memperbaiki diri, biar semoga 5 dasar akhlak mulia ini ada pada diri teman-teman semuanya. Pada dasarnya teman-teman, 5 dasar akhlak mulia ini adalah akhlak Rasulullah ya. Jadi kita harus meniru, harus mencontoh Rasulullah, karena laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi ada pada diri beliau itu adalah contoh yang baik buat kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya ucapkan syukron jazakallah khairan katsiran ya kepada MC ya Ustadz Ujang ya, alhamdulillah sudah membantu acara ini. Syukron jazakallah, dan juga syukron jazakallah khairan katsiran kepada segenap manajemen Pusat Bekam Ruqyah ya, kepada juga kepala cabang dan teman-teman semuanya yang di cabang yang alhamdulillah sudah hadir di kajian pagi hari ini. Mungkin itu aja dari saya. Walaupun minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Kalau memang itu salah, itu datangnya dari diri saya pribadi. Kalau memang ada kebenaran, itu datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian pagi ini sudah selesai dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari 5 dasar akhlak mulia Rasulullah yang kita dapat lakukan sehari-hari. Saya sebagai pembawa acara maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang baik, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berkedah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.